Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mas Silvina. Di video kali ini saya mau ngasih cara mau ngasih tips-tips bagaimana cara musang supaya bonding dan juga supaya musang tidak sulit makan. Semua makanan dia lahap, tidak milih-milih makan. Caranya gampang, guys. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Nah, ini dia, guys. Ini dia si coki-coki, si musang kecil ada di dalam sana, guys. Ada di dalam sana ya, guys ya. Dan coba kita buka kayak guys ya. Nah, dia si coki ya, guys ya. Coki-coki si musang pandan si kecil. Kebetulan dia masih umur 2,5 bulan ya, guys ya. Kemarin ditukar popol, dia galak, guys. Nah, dan sekarang saya mau ngajarin dia tahap awal bonding. Caranya ya seperti ini, guys. Kasih makan, kita panggil-panggil. Tahap awalnya dulu kita panggil-panggil. Nah, di sini saya mau si coki-coki ini pakai makannya pakai roti, guys. Pakai roti. Dan buat kalian yang mau musangnya bonding, kalian harus tahu tahap awalnya gimana, karena musang kalau tidak bonding otomatis kalau dikeluarin dia bakalan lari ya, guys. Nah, di sini saya mau bahas caranya. Tahap awalnya ya seperti ini, guys. Kalian kasih makan dia di dalam kandang dulu. Nanti kalau udah dia nyaman, dia udah mulai tenang, kalian boleh dikeluarin kandang, guys. Tapi yang pasti kalau misalnya musang itu diajarin bonding, ya berbagai macam cara ya, guys ya. Tapi di sini saya mau pakai cara saya sendiri, yang dimana notabene saya pakai cara ngasih makan dulu tahap awalnya. Nanti ada tahap-tahapnya ya, guys ya. Tahap kedua seperti ini, tahap ketiga seperti ini. Di sini saya tidak hanya ngasih tips supaya musang bonding atau tahapan ngajarin musang bonding, ya, tapi saya juga ngasih tips supaya musang itu tidak milih-milih makan. Dan pada artinya musang itu harus dibiasakan makan sembarangan ya, guys ya. Entah itu nasi kecap, entah itu kepala ayam, entah itu roti, entah itu kerupuk dan lain sebagainya. Terserah kalian mau dikasih apa, yang jelas jangan sampai musang itu mencret ya, guys. Ya, pokok kalian atur sendirilah supaya musang itu tetap sehat. Kalian jangan banyak-banyak juga ya, guys ya. Ya paling tidak 1 minggu 1 kali ngasih makan seperti ini, atau tidak kalian ngasih seadanya aja. Kalau misalnya ada satu, ya kalian kasih satu, dan berikutnya kalian ngasih makan yang kalian mau, seperti nasi kecap, seperti nasi aja tanpa campuran apa-apa. Kalian kasih yang jelas musang itu bakalan dimakan, guys. Ya buat kalian yang mau musangnya itu tidak milih-milih makan, ya seperti ini caranya. Sesuai pengalaman saya pribadi, saya ngasih musang itu apa yang saya makan, musang itu pasti mau, guys. Entah itu tulang ayam, entah itu kerupuk, camilan dan lain sebagainya, pasti musang itu bakalan mau, selama pengalaman saya. Dan di sini saya ini ngasih musang ini pertama kali ngasih roti. Kemarin dia gak mau, guys, tapi dengan berjalannya waktu dia mau dikasih makan sembarang, dan dia juga mulai tenang. Kemarinnya dia kalau disamperin seperti ini, dia pasti mau kabur bawaannya, guys. Karena dia itu dari owner pertama itu dia udah galak, dan saya handle, saya buat musang ini percaya kepada saya. Satu malam
dia mulai udah tidak gigit ya guys. Mulai tidak gigit, sampai sekarang dia udah mulai lumayan anteng, meskipun kadang-kadang dia kagetan guys. Meskipun dia kadang-kadang kaget, tapi yang jelas dia sudah mulai enak lah, mulai enteng lah guys ya, dan mulai nyaman dia. Meskipun saya lepas di luar kandang, dia mulai tidak kabur guys. Ya pada dasarnya musang itu kalau dilepas ya maunya sih kabur-kabur aja, karena dia itu takut. Dan kalau musang udah mulai jinak atau jitot atau mau belajar bonding, dia bakalan seperti ini guys, bakalan anteng. Meskipun dia dikeluarin kandang, dia bakalan tetap anteng guys, gak mau kabur-kaburan. Bahkan dia ngajak kita itu bermain kalau misalnya udah dia percaya kepada kita. Maka dari itu kalian kalau misalnya mau ngajarin musang bonding, jangan langsung di area terbuka, di kandang dulu. Nanti kalau misalnya di kandang udah percaya kepada kalian, udah tidak kabur-kaburan, kalian bawa musang itu di rumah kalian atau di kamar kalian. Kalian panggil-panggil, kalau udah mengikuti kaki kalian, otomatis dia bakalan bonding guys. Nanti tahap kedua, kalian cobalah ajarin musang itu di luar kandang atau di luar kamar kan, ya dia di area terbuka lah guys ya. Misalnya di luar rumah kalian coba, tapi jangan langsung di anu ya guys ya, dilepas ya guys ya. Kalian coba dulu gitu guys ya. Ini tahap kedua ya guys ya. Saya ini pada waktu malam, tahap kedua saya coba lagi ngetes, istilahnya nyoba musang ini benar-benar mau bonding atau tidak. Makanya saya tes di dalam kamar seperti ini dengan cara sama, dengan cara ngasih makan. Saya tes di kamar, dia gak mau lari-lari guys. Biasanya dia kan kalau misalnya dia tidak mau bonding, dia otomatis bakalan ditaruh aja udah kabur-kaburan guys. Dia tidak, dia udah karakternya udah mulai percaya kepada saya. Dia udah mulai ngejar tangan saya yang megang makan itu tadi. Ya dalam artian dia udah mulai belajar mengenali kita atau mengenali saya ya guys ya. Ini tahap-tahapnya buat kalian yang mau ngajarin musang supaya bonding ya guys ya. Tahapnya seperti ini. Coba kalian lihat sendiri, dia udah mulai nyaman lah, udah mulai. Coba kalian lihat ya guys ya, dia udah mulai ada hasil, meskipun tidak seberapa mencolok ya guys ya, tapi setidaknya dia udah ada hasilnya meskipun sedikit ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri dari awal saya beli dapat sampai sekarang, dia udah mulai bina, otomatis pastinya ya guys ya, udah mulai percaya kepada saya.